Di Kaimana ini tidak semua praktisi ada di sini, praktisi NGO, LSM begitu. Ini orang Jawa yang melatih kita begitu. Pengorganisasian di Jawa itu beda dengan konteks pengorganisasian di Papua. Sehingga kalau orang-orang Papua yang berbicara konteks pengorganisasian, mungkin itu dapat sekali. Selain Pak Tamri, dia sekarang ini kan kita hanya berkiblat kepada Bang Bustar. Seandainya ya saya lihat nama-nama besar, mendekat nama-nama besar seperti Pak Robert Mondosir, Pak Max Binur, juga ada Pak Pinarman Sai. Mungkin ada sebuah sesi yang dimana supaya ya, pengalaman mereka membangun NGO, membangun kerja-kerja di lapangan seperti apa. Hai kamu semua, bersama saya Cesario di Bingkai Cerita Rakyat. Saat ini kita bersama dengan narasumber yang sudah bersama dengan orang. Kita akan berbincang-bincang ringan. Langsung saja, tidak perlu lama-lama lagi. Kakak lo, apa kabar? Ya, baik-baik. Luar biasa, semoga kabar baik ini memberikan warna yang berbeda untuk podcast kita kali ini. Siap. Langsung kakak, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita akan berbincang-bincang. Saya akan berdiskusi dengan kakak, bincang-bincang ringan. Oke? Ya. Kakak, mungkin sebelum itu Tom perkenalkan diri secara singkat dulu. Kakak lo memperkenalkan diri secara singkat. Iya. Saya Aloysius Numberi. Saya kepala kantor Ekonosa di Kaimana, bertanggung jawab untuk semua program yang berjalan di Kaimana. Kebetulan saya bekerja di Ekonosa sejak tahun 2019 dan 2020 itu dipercayakan untuk mengkoordinir program-program di Kaimana sampai sekarang ini. Wah, baik, berarti kakak Alo sebagai kepala kantor Ekonosa di wilayah di Kaimana. Di Kaimana. Untuk wilayah Kaimana. Sebenarnya nomor programnya Domberai Landscape. Domberai Landscape. Iya. Jadi ada Fakwak, Kaimana dan sebagian Timika. Lingkupnya tuh sampai situ. Iya. Oke, baik. Cuma sekarang sudah di-merger ke Pelabuhan Papua. Kepala Burung Papua. Baik, kakak. Oke, langsung saya masuk ke pertanyaan-pertanyaan kakak. Saat ini apa yang kakak dengan kawan-kawan di Kaimana sedang kerjakan, yang sedang didorong? Iya. Dari yang kita lakukan setiap tahun itu berbeda isu. Tetapi di tahun-tahun 2020, 21, 22 ini lebih kepada community development yang terkait dengan pengembangan inisiatif lokal. Iya. Tapi 2023 kami lebih kepada bagaimana mendorong pengembangan ekonomi. Itu juga dimasukkan di dalam pengembangan kooperasi, pengembangan inisiatif lokal. Selain itu ada pemetaan wilayah adat dan inisiatif lain yang dikerjakan. Itu di kampung-kampung mana sih kalau yang kalian dampingi? Ya, kita dampingi sejak tahun 2020 sampai sekarang ya hampir 30 kampung kita dampingi begitu. Hampir 30 kampung. 2023 ini ya tidak banyak, mungkin sekitar 5 sampai 10 kampung lah. Ya, berarti yang saya dengar ini ada kopra dan pala juga ya? Ya benar. Benar ya? Ya, khususnya di kampung kayak di Mruwai, yang di Adijaya kami dorong pengembangan kopra. Sedangkan wilayah-wilayah di bawah, Teluk Kriton itu kami dorong untuk pengembangan pala, sourcing pala. Baik. Itu yang dikerjakan kakak dengan teman-teman di Nusa. Benar sekali. Baik, kakak pendampingan masyarakat untuk
ekonomi mereka kayak pala dan kopra juga, terus ada pemetaan juga ya. Ya ada penilaian. Ada. Sejauh ini kakak yang kalian hadapi di lapangan, tantangan, masalah, rintangan-rintangan, kendala-kendala yang dihadapi. Ya memang terkait masalah-masalah yang kita hadapi dalam pengembangan intervensi di lapangan ya. Yang pertama ya memang kita tidak terlepas daripada misalnya situasi cuaca yang berubah. Tapi juga kalau bicara di masyarakat ya tantangan seperti ada kayak pengembangan ekonomi, kami tidak bisa mencapai ekspektasi produksi yang maksimal, kayak begitu. Jadi ya memang tantangan di sana begitu, dalam arti bahwa keterbatasan produksi yang membuat sehingga teman-teman harus lebih bekerja keras lagi supaya memaksimalkan masyarakat untuk lebih mencapai target yang dicapai begitu. Baik. Selain ekonomi, saya ada mendengar tentang Kobumi. Kakak mungkin bisa menjelaskan Kobumi ini sedikit? Ya, Kobumi sejauh ini Kobumi adalah organisasi lain yang di Ekonusa, tapi dia juga adalah bagian dari Ekonusa sebenarnya. Oke. Jadi Kobumi ini adalah organisasi yang coba didorong, inisiatif yang didorong oleh Ekonusa untuk menjawab permasalahan-permasalahan pengembangan ekonomi pasar yang ada di masyarakat begitu. Berarti semacam koperasi gitu ya? Ya, Kobumi ini adalah perusahaan yang sebenarnya didirikan yang anggotanya adalah koperasi-koperasi yang ada di Tanah Papua dan Maluku begitu. Kumpulan gabungan dari Papua dan Maluku ya? Ya, dalam arti bahwa koperasi-koperasi yang coba didorong oleh Ekonusa ini membentuk sebuah badan atau perusahaan yang disebut dengan Kobumi. Jadi saya coba menguraikan sedikit bahwa ketika koperasi-koperasi ini bekerja, nanti ya sebagai hubnya itu adalah Kobumi ini. Jadi koperasi-koperasi akan berujung kepada Kobumi, dan Kobumi itu yang sebenarnya mainkan peran sebagai bagaimana memasarkan apa yang dikerjakan oleh koperasi-koperasi kepada pedagang-pedagang ataupun kepada pasar yang lebih besar lagi begitu. Oke. Nah, itu tujuan Kobumi didirikan, dan saya pikir sampai sejauh ini masih sejalan dengan apa yang dipikirkan dan direncanakan. Berarti kalau khusus untuk di Kaiman ini yang sedang Kobumi atau koperasi yang lagi didorong ini apa, kayak komoditi apa ini? Ya, di Kaimana sendiri yang didorong itu dua komoditi. Dua komoditi. Yang pertama ya pala, dan yang kedua yang sekarang lagi kemarin kami baru kirim 1 kontainer itu kopra. Dan kalau yang saya perhatikan ini kan di wilayah Kaimana ini, apakah masyarakat mereka hasil pala mereka itu mereka dorong, mereka bawa dari kampung ke kota, atau Kobumi ini menyediakan wadah di kampung untuk bisa mereka yang drop ke kota seperti itu? Ya, kami dari tahun 2003 melalui Koperasi Tomang Negeri Lengguru. Koperasi Tomang Negeri Lengguru adalah bagian daripada Kobumi juga gitu. Ini kami membangun gudang-gudang kecil di kampung-kampung begitu. Kampung-kampung. Jadi kami tampung hasil dari masyarakat, kemudian nantinya akan dibawa ke kota, kemudian dipasarkan ke pasar yang lebih besar lagi. Berarti bantu ya untuk dipasarkan di kota dan untuk lebih ke luar lagi hasil dari masyarakat ini. Benar. Luar biasa. Siap. Selanjutnya kakak, ini ada pertanyaan lagi.
saya mau menanyakan kakak punya pengalaman selama ini di LSM. Kakak pengalaman pertama sampai saat ini bisa berada di LSM. Ya, tahun 2019 itu saya bergabung di Ekonusa, dan basic ilmu saya adalah memang bekerja sebagai dosen begitu, jadi akademisi. Kemudian masuk ke dunia NGO itu memang awal-awal itu agak sedikit ya kaku begitu, dalam arti dalam intervensi, tapi pada perjalanannya memang karena waktu itu saya sendiri buka kantor Kaimana sendiri, kemudian mulai akses mengapung-ngapung yang kita mau intervensi sendiri, ya saya pikir saya mulai beradaptasi sebagai seorang orang Papua, juga harus beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang terjadi begitu. Betul, dan juga saya pikir kalau yang tadi saya dengar kakak cerita ini akademis, kakak lebih banyak di kampus, maksudnya pengalaman sebelumnya itu di kampus, dan tiba-tiba pas bergabung dengan Ekonusa ya harus di lapangan, kerja bukan di kampus lagi tapi ini turun ke lapangan langsung ya. Ya itu, tapi ya memang dari 2019 sampai sekarang ya 2019, 2020 ya itu ya saya masih pergi ke kampung, jalan kaki, tidur di masyarakat, tapi itu yang kita lakukan dan beradaptasi juga gitu. Nah, mungkin satu kebiasaan yang mungkin terbawa dari dunia kampus sampai sekarang, yaitu ketika saya menjadi koordinator program yang terbawa dari kampus adalah bagaimana saya lebih berdisiplin dalam tulisan dari teman-teman yang di bawah saya. Jadi ya, itu yang masih terasa dan itu yang sulit ditinggalkan begitu. Kalau hal-hal lain saya pikir ya itu sudah seiring dengan waktu ya terkikis juga, sudah beriring dengan dunia LSM dan dunia NGO ya. Gitu. Benar seiring berjalan waktu akhirnya bisa. Ya bisa juga ya. Dan mungkin lagi ada pertanyaan ini kakak, keterlibatan anak muda, apa yang kakak pandangan terhadap keterlibatan anak muda di LSM ini? Ya, dunia NGO ini kan dunia yang sebenarnya kalau di Kaimana ini tidak banyak orang yang melirik begitu. Di LSM ini kan apalagi Kaimana ya susah dapat orang anak muda yang ingin berkomitmen dan mau bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat yang bekerja ya dengan apa adanya begitu. Jadi ya Kaimana susah cari orang. Ya itu pengalaman saya dari 2019 sampai sekarang, kita cari staff untuk sama-sama mengerjakan tujuan-tujuan pembangunan yang beradaptasi kepada masyarakat, ya itu susah. Di Kaimana orang lebih suka ya bekerja sebagai kontrak di pemerintahan ataupun jadi pegawai negeri, dan itu masih menjadi idola sampai sekarang ini. Oke. Nah, itu dinamika yang terjadi itu. Ya, itu dinamika. Dan memang anak-anak muda kelihatan tidak suka atau mungkin tidak bisa bertahan lama juga melihat dunia LSM NGO. Oke, mungkin ada harapan, tanggapan kakak yang disampaikan untuk generasi muda. Ya, saya berpikir kalau bicara LSM ini, ya saya berharap bahwa ke depan itu ada tumbuh organisasi baru yang diinisiasi oleh anak muda, yang itu lahir daripada hati nurani begitu, tidak karena keterpaksaan, tapi karena kesadaran yang hakiki begitu. Sehingga itu bisa membantu untuk mengembangkan organisasi swadaya masyarakat yang juga mendukung kerja-kerja sehingga pembangunan berkelanjutan itu bisa tercipta di Kaimana ini. Oke,
Luar biasa. Kita berikan aplaus dulu. Alurnya luar. Memang ini sebenarnya kalau di NGO kita kenal sebagai ya berkiblat kemana begitu Pak. Jadi di Kaimana ini tidak semua praktisi ada di sini, praktisi NGO LSM begitu. Ada satu yang saya temukan namanya Pak Tamrin ya. Sebenarnya juga harus hadir untuk berbicara ini sebenarnya. Ya kami dengan situasi kayak mana yang dalam arti tidak banyak berinteraksi dengan teman-teman NGO, jadi ya memang secara pengetahuan tidak terlalu banyak gitu. Tapi saya pikir bahwa ya harapannya ada pertemuan-pertemuan yang memberikan kita ruang untuk kita sharing gitu. Sehingga yang tua-tua itu bisa memberikan, oh kamu kalau membangun community development itu seperti apa? Cara bagaimana membuat masyarakat tidak bergantung pada kita itu seperti apa? Bicara mengenai mengorganisir community ini kan ada pembelajaran sendiri. Kami itu sudah dalam arti hampir 2 minggu itu dilatih bagaimana mengorganisir masyarakat. Tapi menurut saya kan ini orang Jawa yang latih kita begitu. Beda dengan orang Papua yang latih kita. Oke. Dalam itu kan pengalaman orang. Kita dilatih bagaimana mengorganisir masyarakat. Kita dilatih. Tetapi saya pikir konteks dalam arti bahwa konteks pengorganisasian di Jawa itu beda dengan konteks pengorganisasian di Papua. Sehingga kalau orang-orang Papua yang berbicara konteks pengorganisasian mungkin itu dapat sekali. Dan kita bisa tahu kira-kira apa yang bisa kita rebut dari komunitas yang ingin kita bangun begitu. Gitu sesat. Karena itu kami di Kaimana ini melakukan dengan apa yang kami pikirkan. Dan kami membantu perbaikan kami berdasarkan pelajaran yang kami dapat. Karena tidak banyak senior yang bisa kami diskusi begitu. Kaimana ya saya cuma awal NGO LSM ini kan saya banyak diskusi dengan Pak Tamrin sebagai LSM orang LSM yang senior. Beliau manajer CI lama di Transparansi. Jadi saya banyak cerita bagaimana beliau melakukan aktivitas di kampung dan lain-lain. Tapi menurut saya tidak cukup juga sebenarnya. Jadi ya selain Pak Tamrin, dia sekarang ini kan kita hanya berkiblat kepada Bang Bustar. Seandainya ya saya lihat nama-nama besar mendekat nama-nama besar seperti Pak Robert Mandosir, seperti di mana lagi nama-nama besar kayak nama saya Om siapa yang di Belantara ini? Om Max Bin. Ya itu saya pikir mungkin ada sebuah sesi yang dimana supaya pengalaman mereka membangun NGO, membangun kerja-kerja di lapangan seperti apa. Supaya aktivis muda ya masih tergolong muda juga sebenarnya. Ya itu ya merasa masih kurang sekali. Dan kemudian kami terlalu banyak mengadopsi cara-cara di kampus yang di awal-awal kami gunakan, tapi dalam perjalanan yang memang tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi. Sehingga yang tadi saya bilang bahwa cara-cara kita itu terbentuk karena pembelajaran di lapangan. Gitu. Bukan karena kita diarahkan, tapi karena pembelajaran di lapangan yang mengajarkan kita untuk menyesuaikan dengan lapangan kondisi. Sehingga kalau sharing knowledge ya saya pikir kita akan kasih tahu apa yang pembelajaran yang membentuk kita di lapangan. Dan saya pikir ini menjadi pekerjaan rumah dan menjadi
beban moral juga bagi senior-senior di atasnya. Bagaimana menurunkan ilmu sehingga kami tidak harusnya seperti di biologi itu terbentuk karena dipaksakan begitu. Gitu-gitu. Aku baik. Ya, saya pikir itu. Jadi tokoh-tokoh bergi yang kita kiblat tadi ya, seperti tadi Pak Robert Mondosir, Pak Max Binur, juga ada Pak Abner Mansai, kemudian Bang Gustar sendiri sebenarnya. Tapi ya selama ini ya memang kiblat kita masih ke Bang Gustar, dalam arti beliau punya pengalaman yang cukup panjang di mengorganisir kerja-kerja lapangan, kemudian bergabung di Greenpeace. Tapi saya pikir itu sehingga ada sesi di mana saya bagaimana mereka melakukan itu kerja sampai sekarang di posisi mereka sekarang itu, sehingga aktivis muda itu bisa dalam arti ya tidak melakukan segala sesuatu berdasarkan pengalaman dan dibentuk karena kondisi, tapi ya, segala sesuatu sudah kayak training begitu. Jadi kita untuk menghadapi walaupun dibentuk, tapi kita harus ingat-ingat prinsip-prinsip ber-LSM, ber-NGO begitu. Oke Sobat Bicara, kita sudah sampai di penghujung diskusi bincang-bincang kita bersama Kakak Alo. Jadi closing statement tadi kita sudah dengarkan dari awal sampai akhir ini. Sudah banyak karya-karya luar biasa yang dilakukan oleh senior-senior di dunia LSM, dan harapannya yaitu kita butuh transfer sharing knowledge kepada junior-junior untuk bisa tetap ini terjalankan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi dikatakan Kakak Alo. Prinsip-prinsip LSM mengorganisir itu. Siap, terima kasih. Bersama saya Cesario di Bingkai Cerita Rakyat dan Kakak Alo. Sampai bertemu di seri berikutnya. Bye-bye.